Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bapak Jo yang asyik dan menyenangkan. Oke, mudah-mudahan video-videonya bermanfaat buat kalian semua. Oke, oleh karena itu pantau terus, buka terus channelnya Bapak Jo yang asyik dan menyenangkan. Dan jangan lupa komentar dan like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke. Kali ini materinya adalah bentuk pecahan, dalam hal ini adalah pecahan biasa. Oke. Anak-anak, untuk bisa berhitung dalam pelajaran matematika tentunya, dan bukan hanya di matematika saja yang hubungannya dengan berhitung. Kalau kalian sudah menghafal ya perkalian 1 sampai 10, insya Allah kalian akan cepat dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungannya dengan berhitung. Oke, untuk itu yang belum hafal sepatnya dihafalkan ya. Diputar lagi video bapaknya yang berhubungan dengan perkalian 1 sampai 10. Diputar-putar ulang terus sampai kalian benar-benar hafal. Oke. Baik anak-anak, ada 4 macam bentuk pecahannya. Yang pertama tentunya adalah yang akan Bapak jelaskan saat ini, yaitu pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang terakhir yang keempat dari 4 macam bentuk pecahan ini adalah persen ya. Oke. Baik anak-anak, Bapak jelaskan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, Bapak ulang lagi anak-anak ya. Diingat-ingat, dipahami, dihafalkan bahwa pecahan biasa adalah atau yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, itu. Supaya jelas kita lihat contohnya ya. Oke, di sini ada 1/2 ya, ada 1/2 di sini hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Tentu anak-anak sudah paham ya, karena sudah pernah mempelajari tentang pecahan ya. Oke, 1 ini adalah sebagai pembilang ya, kemudian 2 adalah sebagai penyebut. Jadi di sini hanya ada pembilang dan penyebut, makanya di sini 1/2 disebut dengan pecahan biasa ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 2/3. Di sini juga hanya ada 2 sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai penyebut. Jadi hanya ada pembilang dan penyebut. 2/3 juga di sini berarti adalah pecahan biasa ya. Oke. Kemudian contoh yang ketiga. Ya, ada 15/7 ya, 15/7. Oke. 15 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Jadi ini juga pecahan biasa ya. Oke. Satu lagi di sini ada 3/3. Oke, walaupun angkanya sama di sini. Ya, 3 yang di atas adalah sebagai pembilang, kemudian yang di bawah, 3 yang di bawah sebagai penyebut. Jadi di sini juga hanya ada pembilang dan penyebut. Makanya 3/3 juga adalah disebut dengan pecahan biasa. Oke, paham anak-anak ya pecahan biasa? Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, next ya. Oke. Anak-anak, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, di sini pecahan biasa terbagi 2 anak-anak ya. Yang pertama adalah pecahan murni dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Oke, lalu bagaimana yang dimaksud dengan pecahan murni dan bagaimana yang tidak murni? Oke, di sini dijelaskan jika pembilangnya kurang dari ya, jika pembilangnya kurang dari. Nah, kalau kurang dari itu berarti lebih kecil ya. Oke, jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Awas di sini nih, atau sama dengan penyebutnya, maka disebut dengan pecahan murni atau sejati ya. Oke, Bapak ulang.
Jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni atau sejati ya. Oke. Dan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni ya. Oke, jadi kalau pembilangnya lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan penyebutnya, itu namanya pecahan murni atau sejati. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu disebut pecahan tidak murni ya. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih paham lagi ya. Oke, contoh yang ke-1 di sini ada 1/2 ya, 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut ya. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Karena di sini 1 kurang dari 2 atau 1 ini lebih kecil dari 2, maka 1/2 disebut pecahan murni atau sejati. Itu paham ya Nana ya? Oke, next lanjut ya. Ini gampang ya. Oke. Nomor 2 di sini ada 3/3 ya. 3 sebagai pembilang dan juga 3 sebagai penyebut. Nah, di sini pembilangnya sama dengan penyebutnya ya. Oke. Pembilangnya sama dengan penyebutnya. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka 3/3 disebut pecahan murni atau sejati ya. Oke anak-anak ya, jelas ya. Oke, jadi kalau kurang dari atau sama dengan ya, kalau pembilangnya ya, kalau pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni ya atau sejati. Oke, lanjut nomor 3. Oke, ada 15/7 ya, 15/7. 15 adalah pembilang dan 7 adalah penyebut ya. Oke, 15 pembilang, 7 penyebut. Oke, karena 15 ini lebih besar dari 7, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka 15/7 disebut pecahan tidak murni. Oke, pinter anak-anak ya. Oke, jadi jelas ya anak-anak ya, paham ya yang dimaksud dengan pecahan murni atau sejati dengan pecahan tidak murni ya. Oke, jadi kalau pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni atau sejati. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni. Oke, next. Baik anak-anak, sekarang contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat, tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan tidak murni. Oke, di sini ada 4 soal ya. Pasti anak-anak bisa jawab dengan cepat. Kenapa? Karena sudah memahami pengertian daripada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, langsung saja. Yang A adalah 7/5. Oke, tentu anak-anak sudah bisa jawab. Ini namanya pecahan apa Nana? Oke, itu kan betul sekali ya. Kenapa begitu? Oke, katanya pecahan tidak murni. Iya, emang betul ya, ini pecahan tidak murni. Kenapa Nana? Ini pecahan tidak murni 7/5 ini? Iya, betul. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Di sini 7 lebih besar dari 5 ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, yuk lanjut yang B. Oke, ditulis di sini ya, pecahan tidak murni 7/5 itu. Yang B adalah 10/21 ya. 10/21. Pasti anak-anak juga sudah bisa jawab. Apa ini namanya Nana? Pecahan apa? Iya, betul sekali, pecahan murni atau asli ya. Oke. Kenapa disebut dengan pecahan murni 10/21 ini? Iya, betul, karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Oke, ternyata anak pinter ya. Kenapa? Karena sudah memahami ya arti daripada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, next. Sekarang yang C ya. Oke, yang C adalah
21/11 ya. Oke, 21/11. Pasti anak-anak juga bisa langsung jawab. Apa namanya? Iya, betul ya, pecahan tidak murni. Kenapa pecahan tidak murni? Ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Oke. Kemudian yang D, anak-anak ya. Oke, yang D. Yang D ini adalah berapa? 11/45 ya. Oke, 11/45 nih anak-anak yang D ya. Oke, pasti anak-anak juga bisa langsung jawab. Ini namanya pecahan murni atau tidak murni? Oke, alhamdulillah, ternyata betul juga ya. Ini namanya pecahan murni atau asli ya. Kenapa disebut pecahan murni? Karena pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya. Oke, paham anak-anak ya? Oke, yang jelas matematik itu asyik dan menyenangkan. Oke, selama kalian belajar matematik ini dengan hati yang senang, hati yang gembira, tidak terbebani, insya Allah kalian akan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Kalian akan bisa memahami penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan. Oke, baik anak-anak, nampaknya untuk perjumpaan kita sampai di sini. Namun sebelum Bapak tutup, perlu diingat ya bahwa pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut ya. Kemudian yang kedua, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni ya. Dan yang dimaksud dengan pecahan murni atau asli atau sejati yaitu jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, itu disebut pecahan murni atau asli atau sejati ya. Kemudian selanjutnya adalah jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni. Oke, itulah matematika asyik dan menyenangkan. Oke anak-anak ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti penjelasan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan semakin pinter tentunya ya. Oke, terima kasih sekali lagi, semangat terus belajarnya. Pokoknya ikuti pelajaran matematika dengan perasaan yang senang, jangan terbebani, jangan menganggap matematika adalah pelajaran yang menakutkan, jangan menganggap matematika adalah pelajaran yang sangat sulit, tetapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.